Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai materi tentang neurologi. Di mana bab neurologi sendiri itu kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada penyakit epilepsi, kemudian ada penyakit Parkinson, kemudian ada Alzheimer, dan juga ada demensia. Untuk video kali ini, kita hanya akan membahas mengenai epilepsi terlebih dahulu. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu epilepsi, kemudian jenis-jenis epilepsi, kemudian pengobatan epilepsi, mekanisme kerja epilepsi, dan juga efek samping dari obat anti-epilepsi itu sendiri. Oke, epilepsi sendiri itu merupakan gangguan neurologis yang ditandai dengan adanya aktivitas listrik yang abnormal atau tidak normal yang terjadi dalam otak. Nah, ketika adanya abnormalitas dari aktivitas listrik tersebut, itu akan menyebabkan efek kejang. Kemudian, epilepsi itu disebabkan kelainan otak. Lah, kelainan otak sendiri itu adanya ketidaknormalan atau ketidakabnormalan dari aktivitas listrik yang terjadi pada otak, sehingga dapat menyebabkan kejang. Kalau secara gampangnya seperti itu. Kemudian, epilepsi sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada parsial, kemudian ada general. Yang parsial atau vokal itu dia itu terjadi kelainan hanya pada otak bagian kanan atau otak bagian kiri saja. Dia itu hanya sebagian seperti ini. Kemudian untuk general, dia itu hampir keseluruhan otak itu terjadi permasalahan atau terjadi gangguan. Nah, untuk bagian vokal sendiri atau bangkitan parsial atau epilepsi parsial, dia itu kalau misalnya terjadi kelainan atau gangguan pada otak sebelah kanan, maka tubuh bagian kiri itu yang terkena gangguannya. Kayak misal, dia tuh tremor atau rigid pada bagian sebelah kanan aja. Berbeda halnya kalau kebalikannya. Kalau misal gangguannya itu terjadi pada otak sebelah kiri, maka bagian tubuh sebelah kanan itu yang terjadi masalah. Seperti itu. Jadi kalau vokal itu seperti itu. Kemudian untuk bangkitan umum atau general. Jadi untuk bangkitan umum itu dia tuh dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tonic-clonic, kemudian ada clonic, dan juga tonic, kemudian ada atonic, myoclonic, dan juga absence. Nah, untuk tonic-clonic sendiri yaitu kejang pada bagian seluruh tubuh. Ya, di mana diawali dengan hilangnya kesadaran. Lah, apabila dia berdiri, dia tuh tiba-tiba ototnya tuh menenggang. Lah, untuk otot yang menenggang atau mengeras secara tiba-tiba, dia tuh namanya tonik. Jadi ini tonik. Kemudian ketika jatuh, dia tuh kayak tangannya tuh kayak bergetar, kayak tremor hebat. Itu namanya klonik. Jadi kayak klonik itu dia tuh bergetar secara tidak normal. Kemudian kalau tonik dia tuh kaku, dia tuh mengeras. Kayak apa ya? Ya kayak menenggang kayak gitu tubuhnya, tidak dapat dikontrol, tidak dapat digerakkan. Itu untuk yang namanya tonik. Nah, kemudian untuk tonik sendiri, yaitu dia itu sama kayak klonik, dia itu ditandai dengan pasien tuh tiba-tiba jatuh. Lah, tiba-tiba jatuh itu terjadinya karena kehilangan kekuatan otot yang disebabkan pada tuh lemas dan terjatuh jika dalam posisi berdiri. Maaf, ini sama kayak tonik. Jadi tonik sendiri kan dia kan terjadi kekakuan atau spasme. Lah, kalau atonik dia tuh terjadi kekakuan yang lebih hebat. Kemudian ketika pasien itu berdiri dan terjadi bangkitan umum yang jenisnya atonik, dia tuh pasien tersebut tuh bisa tiba-tiba jatuh sendiri seperti itu. Kemudian untuk myoclonic itu kejangnya itu berlangsung secara singkat. Lah, biasanya itu sentakan otot secara intens terjadi pada anggota tubuh atas seperti kayak lengan. Jadi myoclonic itu hanya terjadi pada tubuh bagian atas. Kayak seperti lengan itu kurang lebih sama kayak clonic.
tetapi dia tuh lebih hebat, tapi dia tuh lebih singkat, seperti itu. Kemudian ada bangkitan umum secara absens. Untuk absens sendiri, dia tuh kayak kehilangan kesadaran dalam beberapa detik. Biasanya itu berlangsung 10, kurang lebih 10 detik. Lah, ini sendiri itu bisa dikatakan kayak bengong, kayak gitu. Kayak tiba-tiba diam gitu. Kemudian nggak lama lagi, dia tuh udah sadar, kayak gitu. Diamnya tuh nggak sadar. Jadi bisa dikatakan kayak bengong lah, tapi yang benar-benar nggak sadar. Seperti itu. Itu untuk jenis epilepsi. Lah, epilepsi sendiri itu kan terjadi pada otak kan. Lah, otak sendiri itu terdapat neuron-neuron yang saling terhubung. Neuron-neuron ini dia itu menghubungkan untuk ditransferkan ke seluruh tubuh. Untuk menerima informasi kan berdasarkan dari neuron kan. Lah, neuron sendiri ini terdapat beberapa, kayak ada dendrit, kemudian ada akson, kemudian di sini ada nukleus. Lah, namun terjadinya mekanisme epilepsi sendiri, dia tuh terjadi di sinaps. Lah, sinaps itu penghubung antara neuron satu dengan neuron lainnya. Ini namanya sinaps. Lah, ini ada sinaps sel atau lembah sinaps. Lah, untuk epilepsi sendiri, apa ya? Dia tuh lebih tepatnya dalam apa ini namanya? Dalam neuron-neuron, tiap neuron itu kan pasti ada namanya neuroplasma kan. Lah, salah satu neuron itu ada yang namanya GABA. Atau nama lain GABA tuh apa ya? Gamma aminobenzoate atau apa ya gitu. Ya, itu ada namanya GABA. Kemudian ada yang namanya satu itu glutamat. Kalau epilepsi itu ketidakseimbangan antara GABA dan glutamat pada bagian neuron. Lah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke mekanisme epilepsinya sendiri. Lah, jadi di dalam ini kan tadi di lembah sinaps kan, ini sinapsnya. Lah, ketika terjadi epilepsi, terjadi perbedaan antara glutamat dan juga GABA. Jadi glutamatnya itu antara glutamat itu naik atau tinggi, atau GABAnya tuh yang menurun. Lah, lebih singkatnya tuh seperti itu. Terjadi ketidakseimbangan antara glutamat dan juga GABA. Nah, ketika tidak terjadi keseimbangan tersebut, maka akan terjadi epilepsi atau kejang. Nah, ini kan terjadi di sinaps kan, di ujung neuron kan. Nah, yang pertama, di sini tuh ada kanal Na, di mana kalau kanal Na itu kanal natrium, ketika si natrium itu masuk ke dalam neuron, ya ke dalam neuron, dia itu terjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi dia tuh kelebihan dia tuh bertambahnya jumlah elektron positif di dalam neuron ini. Nah, ketika terjadi depolarisasi, dia tuh akan membuka kanal kalsium yang terdapat di sini. Jadi kanal kalsiumnya tuh terbuka, sehingga si kalsium ini juga akan masuk. Nah, ketika kalsium ini masuk, dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di glutamat. Nah, ketika si kalsium itu berikatan dengan reseptor yang terdapat di glutamat, maka glutamat tersebut dia akan keluar ke sini. Sebentar, saya akan gambarkan aja. Nggak bisa guys, berarti harus kecil. Lah, si glutamat dia akan keluar ke sini. Nah, ketika glutamat ini udah keluar, kan glutamat akan naik kan ketika keluar kan. Lah, si glutamat ini dia akan masuk ke dalam sini, ke dalam reseptor yang ada di sini dan juga ada yang di sini. Untuk reseptornya sendiri ini mana sih? Ini tuh yang natrium itu namanya AMPA reseptor. Kemudian yang untuk masuknya si kalsium itu namanya NMDA, ya NMDA reseptor. Mana sih ini, astagfirullahaladzim. Nah, ini kan. Lah, ketika si natrium dan kalium ini kanalnya sudah terbuka oleh adanya glutamat,
glutamat yang menempel pada reseptor, lah si natrium dan kalsium ini dia itu akan terjadi depolarisasi. Lah ketika depolarisasi, dia akan meningkatkan atau menaikkan nilai action potensialnya. Lah ketika action potensial itu naik, dia akan keluar. Lah ketika keluar terlalu banyak nih, dia keluar terus. Lah apa yang terjadi? Lah ketika terjadi pengeluaran nilai AP atau action potensial yang terlalu banyak, dia itu akan menyebabkan kejang. Jadi dia itu akan kejang di sini, udah kejang. Kejang. Mana sih, susah kali. Kejang kayak gini. Kemudian dalam suatu lain di neuron lain, ketika nilai AP-nya tinggi atau nilai action potensialnya tinggi, dia tuh dapat menginduksi si GABA ini. Lah mas, mana sih? Ini kan GABA kan? Ini kan reseptor GABA. Kemudian ini kan neuron dari GABA. Kemudian ada neuron dari glutamat. Kalau neuron dari GABA, dia itu semakin tinggi nilai action potensialnya, dia akan menyebabkan si GABA ini dia akan keluar dari neuronnya menuju ke sinaps. Jadi dia keluar, dia juga akan keluar. Kemudian ketika GABA ini keluar, dia tuh akan berikatan dengan reseptor yang namanya GABA reseptor atau reseptor GABA. Nah, ketika dia berikatan dengan reseptor GABA yang ada di sini, mana ya? Di sini, nggak apa-apa lagi kayak gini lah. Udah tahu kan? Ketika GABA itu berikatan dengan reseptor yang ada di reseptor GABA, dia akan membuka kanal klorida. Di mana kanal klorida, ketika klorida itu masuk, dia itu terjadi hiperpolarisasi. Lah, ketika hiperpolarisasi, dia akan menghasilkan si elektron negatif kan. Lah, natrium dan kalsium itu akan menghasilkan menghasilkan elektron positif. Ketika ditambahkan neuron negatif, maka dalam keadaan sini dia tuh seimbang. Lah, ketika seimbang, maka ketika si kadar klorida itu masuk, maka dia akan menurunkan nilai action potensialnya. Lah, ketika action potensialnya turun, maka apa yang terjadi? Nilai action potensialnya dia tidak akan keluar. Lah, ketika tidak akan keluar, dia itu tidak akan terjadi kejang. Dia tuh dihambat. Makanya GABA tuh sebagai penghambat glutamat. Kalau glutamat itu sebagai excitatory, kalau GABA itu sebagai inhibitory. Seperti itu. Selain itu, si GABA ini, dia itu dapat kembali lagi atau di reuptake kembali. Lah, ketika dia reuptake, dia tuh dapat dua jalur. Yang pertama dapat di recycle atau dikembalikan lagi, kemudian dapat dikeluarkan lagi. Yang kedua, dia tuh akan di metabolisme. Lah, ketika di metabolisme, si GABA ini akan inaktif atau tidak dapat aktif lagi. Seperti itu. Lah, untuk mekanismenya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada obat yang sebagai natrium blocker. Nah, ketika natrium blocker, maka tidak terjadi depolarisasi. Ketika tidak terjadi depolarisasi, maka si kanal kalsium ini dia tidak akan keluar. Tidak akan masuk nih, si kalsiumnya tidak bisa masuk. Karena dia tuh belum terbuka si kanalnya. Kemudian kalau kalsiumnya belum masuk, maka dia tidak akan dapat berikatan di glutamatnya. Dan glutamat tidak akan dikeluarkan. Ketika glutamat tidak dapat dikeluarkan, maka kanal-kanal yang terdapat di sini, si natrium dan kalsiumnya, dia juga akan dihambat. Dia tidak bisa masuk. Ketika tidak bisa masuk, maka tidak terjadi depolarisasi. Dan nilai action potensialnya juga akan turun, tidak naik. Makanya tidak jadi kejang. Kemudian ada yang menghambat kanal kalsium. Kemudian ada yang menghambatkan ikatan di sini. Jadi glutamatnya tidak dapat keluar walaupun kalsium dan juga natriumnya masuk, dia tidak akan keluar. Namanya apa ya kemarin? Lupa. Namanya kalau nggak salah itu SV2A blocker. Jadi ini itu apa ya? Dia itu reseptor SV2A. Jadi dia tidak dapat berikatan. Si kalsium tidak dapat berikatan dengan ini.
Kemudian glutamat tidak keluar. Kalau glutamat tidak keluar, tidak akan membuka kanal natrium dan juga kalsium yang terdapat di sini. Kemudian tidak terjadi kejang deh. Kemudian ada yang peningkat GABA. Kalau peningkat GABA sendiri, dia itu ada GABA reseptor agonis. Jadi GABA reseptor agonis, dia itu langsung menuju ke reseptor GABA yang ada di sini. Kemudian ada yang namanya GABA reuptake inhibitor. Jadi di sini tuh dihambat. Lah ketika dihambat, dia tuh GABA-nya masih berikatan bebas di sini, di sinaps. Jadi kalau GABA-nya banyak di sinaps, otomatis dia akan lebih banyak berikatan dengan GABA reseptor yang ada di sini. Kemudian ada yang namanya GABA transmitter inhibitor. Lah, GABA transmitter inhibitor dia itu tidak menghambat reuptake-nya, tapi dia itu menghambat metabolismenya. Jadi dia itu tidak termetabolisme, tapi dia akan dikembalikan lagi ke sini. Kemudian akan dikeluarkan lagi. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya AMPA blocker. Jadi si glutamat ini kan dia berikatan dengan sini kan, dengan AMPA kan. AMPA kan yang natrium. Kalau NMDA kan si kalsium. Nah, ketika kedua ini dihambat, maka si glutamat dihambat oleh AMBA blocker dan juga NMDA blocker. Jadi si glutamat kan nggak dapat berikatan di sini nih. Lah ketika tidak dapat berikatan di reseptor kedua ini, maka si natrium dan juga kalsium dia tidak akan masuk. Lah ketika tidak akan masuk atau tidak bisa masuk, maka tidak terjadi depolarisasi. Ketika tidak terjadi depolarisasi, maka nilai action potensialnya juga dia akan turun. Nah, ketika turun, maka tidak terjadi kejang. Untuk mekanisme dari epilepsi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya tuh pengamatan glutamat supaya tidak terjadi depolarisasi. Kalau terjadi depolarisasi secara berlebihan, dia itu dapat menyebabkan kejang. Kemudian mekanisme lainnya yaitu peningkatan GABA. Mekanisme itu cuma dua itu, antara penghambat glutamat, kalau nggak gitu peningkat GABA. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai obatnya. Lah, obatnya itu terdapat beberapa. Yang pertama tuh ada natrium channel blocker atau natrium blocker. Jadi si natrium di sini dia tuh tidak bisa masuk. Ketika tidak masuk, dia tuh menghambat semuanya ya. Kalsium dihambat, glutamat tidak keluar. Ketika glutamat tidak keluar, maka tidak dapat berikatan di sini dan juga tidak akan bisa memasukkan natrium dan juga kalsium. Sehingga tidak terjadi polarisasi dan juga nilai AP-nya akan turun. Nah, untuk obat-obatannya sendiri, yaitu ada carbamazepine, kemudian ada oxcarbazepine, kemudian ada phenytoin, lamotrigine, topiramat, dan juga valproat. Itu untuk yang natrium channel blocker. Kemudian ada calcium channel blocker. Untuk calcium channel blocker, dia itu bekerja di sini. Jadi menghambat si kalsium untuk masuk. Lah, ketika kalsium itu masuk, dia tuh nggak bisa berikatan dengan si reseptor yang terdapat di sini. Ketika tidak dapat reseptor, maka glutamat tidak akan keluar dong. Ketika tidak keluar, ya nggak terjadi kejang. Kemudian ada yang namanya SV2R blocker. Lah, SV2R blocker itu yang ini. Dia tuh memblokir si kalsium supaya tidak berikatan dengan si reseptor ini. Ini reseptor SV2A, ya, SV2A. Lah, ketika tidak berikatan, maka si glutamat dia akan tertetap di sini atau di neuron ini. Jadi glutamat tidak akan keluar, tidak akan bisa keluar. Karena dia tuh dihambat, si reseptor ini udah dihambat. Untuk contoh obatnya yaitu ada levetiracetam. Kemudian ada yang namanya AMPA blocker dan juga NMDA blocker. Mana sih? Untuk AMPA blocker, dia tuh menghambat si kanal natrium. Ini. Kemudian untuk NMDA blocker, dia tuh menghambat kalsium atau kalsium channel atau gerbang kalsium. Lah, untuk obat dari AMPA blocker, itu ada yang namanya felbamate. Kemudian kalau NMDA blocker, dia itu nama obatnya yaitu ketamin.
Lah, kemudian ada yang namanya GABA reseptor agonis. Jadi si GABA reseptor agonis dia itu menyerupai si GABA. Lah, supaya dia itu dapat berikatan dengan GABA reseptor yang ada di sini. Lah, ketika dia berikatan dengan GABA reseptor, maka si gerbang klorida ini dia akan terbuka dan memasukkan si Cl, si klorida, supaya keseimbangan elektron yang terdapat di dalam neuron ini dia tuh terjadi seimbang. Nah, ketika terjadi keseimbangan, maka si nilai X potensialnya ini akan turun juga, atau nilai X potensialnya akan seimbang. Ketika seimbang atau tidak terlalu banyak, maka tidak terjadi kejang. Seperti itu. Nah, untuk golongan GABA reseptor sendiri itu kan dibagi menjadi 3 kan. Ada benzodiazepin dan juga barbiturat. Dan juga topiramat. Nah, untuk benzodiazepin, dia tuh meningkatkan frekuensinya. Jadi dia tuh semakin banyak yang berikatan dengan sini, dengan yang berikatan dengan GABA reseptor. Berbeda halnya dengan barbiturat. Kalau barbiturat dia tuh durasinya tuh lebih lama. Dia tuh cuma sedikit. Si GABA reseptor agonisnya itu cuma sedikit. Tetapi dia tuh ketika sudah berikatan, dia tuh durasinya lama banget berikatannya. Lah berbeda halnya dengan yang si benzodiazepin. Seperti itu. Kalau contoh dari benzodiazepin sendiri, dia itu ada lorazepam, midazolam, kemudian ada diazepam. Kemudian ada golongan barbiturat. Kalau golongan barbiturat dia akan menaikkan bukan frekuensi, durasi ikatan antara si GABA reseptor agonis ini dengan GABA reseptor. Lah supaya si kloridanya bisa masuk. Nah, untuk contoh dari barbiturat sendiri itu ada obat phenobarbital dan juga pentobarbital. Kemudian ada reseptor agonis sendiri lainnya yaitu ada topiramat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada GABA reuptake inhibitor. Jadi dia itu menghambat reuptake inhibitor yang di sini. Menghambat reuptake GABA yang ada di sini. Ketika dia tidak bisa masuk, maka dia itu masih akan dalam sinaps. Nah, ketika masih dalam sinaps sendiri, dia itu akan kemungkinan besar akan dia itu berikatan dengan reseptor GABA atau GABA reseptor. Untuk contoh obatnya yaitu ada tiagabalin. Kemudian ada GABA transmitter inhibitor, yaitu untuk ketika dia masuk atau dia udah di reuptake, dia itu tidak termetabolisme. Untuk contoh obatnya yaitu vigabatrin dan juga valproat. Wah, cukup banyak juga ya. Ya, untuk obat epilepsi sendiri, dia itu terjadi dalam beberapa obat. Nah, ini saya ambil dari apa ya? Buku panduan epilepsi dari perkumpulan dokter saraf Indonesia kalau nggak salah, Perdosi. Jadi saya ambil di situ. Nah, kemudian ini kan ada apa namanya? Ada jenis-jenis epilepsi itu sendiri kayak bangkitan vokal atau parsial. Kalau yang tadi, kemudian ada bangkitan umum, kemudian ada tonik-klonik, kemudian ada bangkitan abses dan juga mioklonik. Lah, untuk bangkitan vokal itu dinilai dari si nilai dari masing-masing obatnya. Kalau misal bangkitan vokal, ya kita cari yang A, kayak gitu. Untuk A, B, atau C, atau D ini sendiri, kalau A dia tuh efektif monoterapi. Kalau B itu dia tuh mungkin efektif. Kemudian kalau C itu dia itu kurang efektif lah. Kayak gitu, semakin rendah hurufnya, maka dia itu kurang efektif dalam terapi monoterapi. Jadi dia itu dapat dilakukan kombinasi. Kalau misal kayak C, D itu mending dilakukan kombinasi. Untuk vokal sendiri yaitu ada phenytoin, kemudian carbamazepine, kemudian ada zonisamide, kemudian levetiracetam. Untuk bangkitan umum sendiri yaitu pilihannya ada phenytoin, kemudian ada carbamazepine, kemudian ada zonisamide. Ini harusnya itu kan lah ya. Nanti saya akan rubah. Ya nanti saya akan perbaiki. Kemudian ada bangkitan tonik-klonik.
Kalau bangkitan tonik-klonik itu pilihannya kita bisa menggunakan si phenytoin ataupun valproate acid. Kemudian untuk bangkitan absence itu kita dapat menggunakan valproate acid ataupun lamotrigine. Nah, untuk bangkitan mioklonik kita dapat menggunakan valproate acid sebagai pilihan utamanya. Seperti itu. Nah, untuk panduannya sendiri itu kemarin sudah saya masukkan di mana itu ya? Di drive di bagian ebook itu sudah saya masukkan untuk panduan epilepsi ini sendiri. Jadi kalau misal nanti kurang jelas atau kurang paham mengenai terapi yang digunakan dalam obat epilepsi, itu kan ada banyak tuh obat epilepsi. Nah, dia itu ada masing-masing jenisnya sendiri, itu diperpanjang. Ada banyak banget terapinya. Karena di monoterapinya bagaimana, kombinasinya bagaimana, kalau kombinasi dengan obat itu bagaimana, itu nanti diatur di sana tuh banyak banget. Kalau di sini saya cuma menjelaskan hanya sebagian aja. Saya hanya menjelaskan bagian luar-luarnya saja. Bagian yang dianggap penting lah, yang bisa keluar di ujian masuk apoteker maupun di ujian UKAI. Bukan UKAI sih kalau sekarang. UMPP, UKM PPAI. Ya, kayak gitu. Oke, kemudian obat dari sindrom epilepsi sendiri. Lah, obat sindrom epilepsi kayak misal Citud Absen epilepsi itu ada pengobatannya. Untuk pengobatannya itu dapat digunakan etosusamide, kemudian ada sodium valproate. Kalau juvenile absen epilepsi itu dapat menggunakan etosusamide, lamotrigine maupun sodium valproate. Kalau juvenile myoclonic epilepsi dapat digunakan lamotrigine, levetiracetam, sodium valproate maupun topiramate. Kemudian ada banding Rolandic, dia itu kayak sindrom epilepsi. Saya tuh juga kurang tahu sih itu jenisnya seperti apa, nanti bisa dicari tahu sendiri lah ya. Itu terlalu menjerumus banget gitu. Untuk pengobatannya sendiri ada lamotrigine, kemudian ada West syndrome, itu ada vigabatrin, kemudian ada Lennox-Gastaut syndrome, itu ada valproate acid, topiramate, maaf ini topiramate, kemudian ada lamotrigine. Lah, untuk obat sindrom sendiri lah, ini udah diatur nih di pedoman tata laksana epilepsi. Lah, ini yang saya maksud tadi, yang dibuat oleh Perdosi, Perikatan Dokter Epilepsi atau Neurologi gitu. Ya, kayak gitulah. Jadi ini ada Galoute absence, kemudian ada juvenile absence, ada mana ya? Epilepsi dengan bangkitan umum, tonik-klonik saja, kemudian epilepsi umum idiopatik itu lini pertamanya adalah lamotrigine, sodium valproate, topiramate. Kemudian ada obat anti epilepsi tambahannya kayak lamotrigine, levetiracetam, sodium valproate, topiramate. Kemudian dari lini ketiganya ada clobazepam, zonisamide. Kemudian kalau dapat memperburuk bangkitan dapat digunakan carbamazepin, gabapentin, oxcarbazepin, phenytoin, tiagabin, vigabatrin, seperti itu. Nanti kalau misal itunya nanti bisa dihafalin sendiri. Saya kan nggak jelasin banyak kalau obat sindrom karena banyak banget di sini. Ada spasme, kemudian epilepsi benigna. Lah, epilepsi benigna itu yang tadi kan? Ya nggak sih, benigna yang tadi kan? Ya, benik Rolandic. Dikasih lamotrigine. Kemudian ada levetiracetam, ada carbamazepin. Ini nanti bisa dipelajari sendiri karena ada banyak ke sindrom Dravet juga, kemudian epilepsi dengan gelombang paku. Nah, ini silakan pelajari sendiri. Saya tidak akan membacakan di sini karena terlalu banyak. Nah, kemudian ada namanya dosis epilepsi. Jadi obat anti epilepsi sendiri dia itu memiliki efek samping yang cukup parah. Jadi efek sampingnya tuh dia tuh nggak dapat tidak dapat dianggap remeh karena tuh dia obat-obatnya dia akan bekerja di otak kan. Apabila terjadi kesalahan, maka efek sampingnya juga akan memperburuk.
Jadi obat epilepsi ini harus dititrasi atau dia tuh diberikan dosis awal secara kecil, kemudian dinaikkan. Nah, tujuan titrasi ini dia tuh untuk menghindari efek samping. Apabila dia dirasa tuh dengan dosis terendah, dia tuh sudah mendapatkan mendapatkan efek samping yang terlalu buruk, maka kita akan pertimbangkan untuk penambahan obat berikutnya seperti itu. Dan kita dapat menggunakan si kombinasi. Lah, kombinasi sendiri kita tidak dapat menggunakan kombinasi dengan golongan obat yang sama. Misal kalau kita sudah menggunakan obat karbamazepin kan golongan obat natrium channel blocker kan. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan obat dengan si kalsium channel blocker tersebut kayak oxcarbazepine, phenytoin itu tidak dapat dikombinasi dengan carbamazepine. Maka solusinya kita dapat mengkombinasi dengan obat golongan lain kayak misal kalsium channel blocker yaitu hexosusamide seperti itu. Nah, ini cuma hanya pengetahuan khusus saja. Kayak misal ini carbamazepine itu loading dose-nya itu dapat diberikan 400 sampai 600 per hari. Kemudian untuk maintenance dose atau dosis pemeliharaan dia itu dapat digunakan 400 sampai 1600 mg per hari. Nah, untuk dosis per harinya itu dapat dilakukan 1 sampai 3 kali. Nah, ini titrasi obatnya. Lah, oke, gini juga. Ini kan tadi titrasi obat kan? Maka untuk penghentian obat epilepsi sendiri itu harus juga dilakukan tapering off. Lah, kenapa harus dilakukan tapering off? Nah, ini kan obat yang berhubungan dengan neurotransmitter kan? Neurotransmitter yang ada di otak. Berhubungan antara dengan neuron-neuron. Nah, ketika kita menghentikan secara tiba-tiba, itu ditakutkan terjadi lonjakan lonjakan aktivitas listrik atau neuron yang terdapat dalam otak seperti itu. Lah, kalau kita berhentikan tiba-tiba, nanti takutnya dia tuh terjadi kekambuhan lagi gitu karena akibat lonjakan elektromagnetik yang terdapat di neuron. Nah, gitu, maka harus dilakukan tapering off. Seperti itu. Jadi obat awalnya itu harus dititrasi, dinaikkan secara bertahap, kemudian untuk penghentian obatnya sendiri untuk obat epilepsi harus dilakukan tapering off juga, seperti itu. Oke, ini mungkin efek samping dari obat epilepsi. Ini nggak disebutkan semuanya, tapi kurang lebih seperti ini. Untuk carbamazepine mana ya? Mana sih kursornya? Untuk obat carbamazepine itu dia dapat menyebabkan anemia plastik, hepatotoksik, kemudian ada Stevens-Johnson syndrome. Kemudian phenytoin itu juga menyebabkan anemia plastis, kemudian gangguan fungsi hati atau hepatotoksik, kemudian Stevens-Johnson syndrome juga. Kemudian ada phenobarbital. Phenobarbital itu hepatotoksik, kemudian gangguan jaringan ikat dan sumsum tulang, kemudian ada Stevens-Johnson syndrome. Kemudian navalproate itu dapat menyebabkan hepatotoksik atau hypernomenia. Kemudian levetiracetam itu belum diketahui efek sampingnya itu seperti apa. Kemudian gabapentin itu teratogenik. Kemudian lamotrigine itu bisa menyebabkan Stevens-Johnson syndrome, hepatotoksik dan juga teratogenik. Walaupun efek samping teratogenik dari lamotrigine itu tidak terlalu besar, dan lamotrigine sendiri itu biasanya digunakan untuk pengobatan epilepsi pada ibu hamil juga. Ya gitu, walaupun dia tuh bersifat teratogenik, walaupun nggak terlalu besar. Kemudian ada oxcarbazepine. Oxcarbazepine itu bersifat teratogenik atau memiliki efek samping teratogenik. Kemudian ada topiramate. Kalau topiramate dia itu dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal atau batu ginjal. Kemudian ada gangguan fungsi hati dan juga teratogenik. Nah, kemudian ada zonisamide, itu dia tuh juga dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Dia tuh dapat membentuk si batu ginjal, kemudian hipohidrolisis, kemudian juga anemia plastis. Kemudian ada pregabalin. Pregabalin itu masih belum diketahui efek sampingnya. Nah, kemudian ada efek samping lain, yaitu dia tuh interaksi dengan CYP, enzim CYP4.
CEP 450 kalau nggak salah. Ya, CEP 450 interaksi. Lah, ketika dia itu berikatan dengan enzim CEP 50 yang terdapat di hati, dia itu dapat meningkatkan si metabolisme atau menurunkan metabolisme yang terdapat di hati. Lah, ketika meningkatkan metabolisme di hati, itu namanya inducer. Jadi, ketika si metabolisme naik, itu namanya inducer. Kalau metabolisme turun, itu namanya inhibitor. Lah, contoh inducer itu seperti barbiturat, phenytoin, carbamazepin, kemudian kalau inhibitor itu valproat. Lah, kalau inducer sendiri, dia itu kan meningkatkan metabolisme kan. Lah, ketika metabolisme itu naik, misalnya, barbiturat disandingkan dengan obat lain. Misal obat paracetamol lah, kita anggap aja paracetamol. Lah, ketika barbiturat dan paracetamol itu diminum secara bersamaan, di mana efek samping dari barbiturat sendiri, dia itu kan sebagai inducer kan. Inducer, dia akan meningkatkan metabolisme di hati kan. Lah, ketika metabolisme naik, maka paracetamol tersebut, dia akan dimetabolisme lebih banyak kan. Ketika paracetamol dimetabolisme secara banyak nih, maka obat bebasnya juga akan sedikit. Ketika di metabolisme, si paracetamol yang awalnya aktif berubah menjadi inaktif karena di metabolisme. Ketika semakin banyak di metabolisme, semakin ditingkatkan metabolismenya, maka kadar efektivitas dari paracetamol dia akan menurun. Seperti itu. Jadi kayak barbiturat, phenytoin, carbamazepin, dia tuh menurunkan si kadar obat lain. Nah gitu, kecuali dia tuh prodrug. Nah, kalau prodrug, dia tuh kan harus dimetabolisme terlebih dahulu untuk dia tuh aktif. Kayak gitu. Kalau prodrug berarti kebalikannya. Berarti dia tuh dapat meningkatkan si efektivitas dari obat prodrug tersebut. Kemudian berbeda halnya dengan inhibitor seperti valproat. Kalau inhibitor CYP50, 450, dia itu kan sebagai penginhibitor kan. Kalau inhibitor dia kan menghambat nih. Lah ketika si metabolisme dihambat, dia metabolisme turun, lah obat-obat yang awalnya banyak, dia tuh nggak dapat di metabolisme. Jadi dia tuh masih dalam keadaan aktif. Lah ketika keadaan aktif nih masih banyak nih, obat-obatnya belum di metabolisme semua. Dia tuh masih ke dalam obat bebas. Dia tuh masih bisa aktif. Lah, ketika dia dalam keadaan obat bebas, dia tuh masih dapat berikatan dengan reseptor targetnya. Lah, ketika masih dapat berikatan dengan reseptor target, maka efektivitasnya dia akan naik. Seperti itu. Jadi kalau inhibitor, dia itu akan menaikkan si kadar obat. Seperti itu. Nah, kalau dia tuh obat kadar terapeutiknya normal nih. Dia tuh kadar terapeutiknya jauh nih, rentangnya jauh banget. Kalau paracetamol kan kadar terapeutik antara kadar terapeutik sama toksisitas kan jauh nih, jauh banget nih. Nah, kalau misalnya dia tuh kadar terapeutiknya dengan kadar toksisitasnya kecil, apa yang terjadi? Dia akan menyebabkan toksik. Karena awalnya dia di sini, misalnya di sini ini kan misal rentang terapeutiknya tuh rendah. Ketika di sini, ketika dia ada valproat, dia tuh maka menginduksi, dia tuh bisa-bisa naik. Nah, ketika naik itu ditawarkan toxic seperti kayak warfarin. Warfarin kan kadar terapeutiknya kecil kan. Nah, ketika disandingkan dengan valproat atau yang dapat menginduksi yang dapat menginhibitor enzim CYP atau mengurangi metabolisme, dia itu harus dihati-hati seperti itu karena dapat menyebabkan efek toksik. Seperti itu. Untuk obat-obat anti epilepsi yang sebagai inhibitor ada valproat, kemudian inducer ada barbiturat, phenytoin, dan juga carbamazepin. Nah, kemudian ada epilepsi pada ibu hamil. Nah, untuk obat-obatan epilepsi untuk ibu hamil itu tidak ada yang dinyatakan aman. Belum ada yang dianggap pasti aman untuk ibu hamil, itu belum ada. Lah, namun ketika ibu hamil itu terkena epilepsi, apa yang harus kita sarankan? Yang pertama itu harus disarankan yaitu pemberian asam folat. Itu pada trimester pertama dengan dosis harian itu 1-5 mg. Jadi satu-satunya cara untuk
supaya ibu hamil tersebut dapat mengonsumsi obat anti epilepsi, itu kita berikan asam folat untuk menghindari efek samping dari obat anti epilepsi itu sendiri. Nah, kemudian obat anti epilepsi generasi kedua itu relatif kecil, menimbulkan teratogenik, seperti lamotrigine. Lamotrigine tadi kan juga dapat menyebabkan teratogenik kan, walaupun dia itu relatif kecil. Kemudian ada levetiracetam, kemudian ada oxcarbazepine, kemudian topiramate. Apabila kita menggunakan obat-obat ini untuk ibu hamil, ya kita harus berikan asam folat supaya si janin tersebut dia tidak mengalami teratogeninitas seperti itu. Ya jadi ya susah sih seperti itu. Lah, kemudian untuk anak sendiri, oh ya saya belum bahas tentang anak tadi ya. Sebentar. Lah, iya, untuk epilepsi untuk anak sendiri, itu terdapat beberapa obat, yaitu yang baik untuk anak. Yang pertama ada phenobarbital, kemudian ada phenytoin. Asam valproat itu juga bisa digunakan untuk anak, dan juga carbamazepine itu juga dapat digunakan untuk anak. Jadi beberapa obat yang digunakan pada anak yang mengalami epilepsi itu hanya 4. Yang pertama itu saya lupa cantumkan, jadi saya akan bicarakan di sini aja. Yang pertama itu ada phenobarbital, kemudian ada phenytoin, kemudian ada asam valproat, dan juga carbamazepine. Jadi kalau untuk anak yang paling aman itu antara phenobarbital dan juga phenytoin. Seperti itu. Yang paling aman sih, kalau paling aman sendiri ya phenobarbital. Kalau yang lainnya tuh masih dapat menyebabkan efek samping. Kalau phenobarbital mah dia tuh efek sampingnya paling kecil lah, kayak gitu daripada yang lain. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, materi kali ini. Apabila kayaknya bicara saya tadi terlalu cepat ya. Ya karena ini materi yang sangat susah. Saya juga baru belajar. Karena harus menjelaskan mekanisme kerja epilepsi yang sangat rumit sekali. Ya mungkin semoga kalian dapat menangkap materinya dengan baik. Kalau misal ada yang kurang jelas atau ada salah dalam penyampaian, saya mohon koreksinya. Kalau misal ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar maupun tanyakan di grup Telegram. Ya, grup Telegram yang linknya itu ada di bawah. Yang di bawah deskripsi itu sudah saya cantumkan link Telegramnya. Mungkin nanti bisa dijadikan diskusi di sana juga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.